Mohon izin pejabat, dosen, pembina dan senior musikan, izin Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama Benifer Erik Della Rosa Sibagariang, STB 4503, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin untuk kesempatan kali ini saya memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Profesi Pemasyarakatan, di mana tugas tersebut berisikan video wawancara dengan salah seorang narasumber petugas pemasyarakatan. Baik, langsung saya mulai saja. Saat ini saya bersama salah seorang petugas pemasyarakatan. Boleh diperkenalkan dulu? Selamat malam, nama saya Andri Prayoga Simanjuntak. Saya sebagai penjaga tahanan di rutan kelas 2B Bali G. Ya, terima kasih Bapak Andre Prayoga Simanjuntak untuk waktunya. Nah, untuk kesempatan kali ini, apakah Bapak Andre bersedia untuk saya tanyai? Siap, Yang pertama yang saya tanyakan itu, apakah Bapak mengetahui tentang kode etik petugas pemasyarakatan? tentu kode etik pemasyarakatan adalah panduan bagi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Ini mencakup berbagai aturan dan norma yang harus dipatuhi untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Kira-kira dari Bapak Andre sendiri, apa saja etika yang harus dipatuhi oleh pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Pak? Menurut saya ada beberapa prinsip utama yang harus kami patuhi. Yang pertama itu adalah integritas, yang berarti kami harus jujur dan berpegang teguh pada moral yang tinggi. Yang kedua itu me, karena kami harus menjalankan tugas dengan kompetensi dan keterampilan yang sesuai. Dan ketiga, menurut saya itu transparansi. Kami harus menjaga keterbukaan dalam pelaksanaan tugas. Dan keempat, kepatuhan pada hukum. Kami juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir mungkin tanggung jawab. Kami harus menyadari dan menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Hmm, Kalau begitu, bagaimana penerapan kode etik tersebut dalam kehidupan sehari-hari saat bertugas? Dalam pekerjaan sehari-hari, penerapan kode etik itu sangat penting. Misalnya, kami harus menjaga kerahasiaan informasi terkait narapidana, bertindak adil, dan tidak diskriminatif, menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi, serta menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan penghuni lapas. Hal ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Menurut Bapak, apakah yang membuat seorang petugas pemasyarakatan itu dapat dikatakan sebagai petugas yang profesional, Pak? Seorang petugas profesional itu ditunjukkan melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam menjalankan tugas. Seorang petugas yang profesional mampu mengelola emosi, bekerja dalam tim, memecahkan masalah dengan efektif. Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan selalu siap untuk belajar dan meningkatkan kompetensi mereka. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya, dengan jawaban yang menurut saya juga sangat bagus mengenai pengetahuan Bapak Andre mengenai etika profesi petugas pemasyarakatan. Dan izinkan dalam kesempatan kali ini saya sedikit untuk menjelaskan apa itu mengenai kode etik, khususnya di dalam ruang lingkup kita pemasyarakatan. Apakah Bapak Andre bersedia untuk saya menjelaskan sedikit tentang kode etik tersebut? Siap, ya. Nah, izin untuk saya jelaskan, yaitu dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 20 tahun 2017 itu tentang kode etik,
dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana dimaksudkan sebagai landasan utama bagi seluruh jajaran petugas, khususnya pegawai yang ada di ruang lingkup Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tupoksinya atau tugas dan fungsinya. Dalam Permenkumham tersebut ada memuat 10 nilai utama yang menjadi pedoman bagi pegawai Kumham, yaitu yang pertama itu adanya integritas. Yang dimaksud dari integritas yaitu berperilaku jujur, bertindak adil dalam bertugas, dan memiliki moral yang tinggi saat menjalankan tugasnya. Yang kedua itu adanya profesionalisme, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan jabatannya. Yang ketiga itu loyalitas. Loyalitas itu setia dan patuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang keempat itu adanya objektivitas, yaitu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima itu adanya keterbukaan, memberikan informasi yang benar dan transparan kepada publik. Yang keenam itu ada akuntabilitas, yaitu sikap bertanggung jawab atas kinerjanya kepada atasan dan publik. Yang ketujuh itu efisiensi, yaitu dalam melaksanakan tugas menggunakan sumber daya yang minimal. Yang kedelapan itu efektivitas, yaitu mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Yang sembilan, keadilan, artinya memberikan pelayanan yang adil kepada semua orang tanpa memihak dengan latar belakang narapidana atau publik yang kita layani. Yang ke-10 itu keberpihakan, memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat yang lemah dan marginal. Adapun penerapan kode etik dan perilaku itu, pengawasan dan penegakan kode etik ada 4 poin, di mana yang pertama, pegawai Kemenkumham itu wajib menjunjung tinggi dalam menerapkan nilai-nilai utama dalam setiap tindakannya. Yang kedua itu, pegawai Kemenkumham wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pegawai Kemenkumham wajib menjaga dan meningkatkan citra positif kementerian kita sendiri. Yang keempat itu, citra positif Kemenkumham. Yang keempat itu, pegawai Kemenkumham wajib menghindari perilaku yang dapat mencoreng nama baik instansi kita sendiri. Selanjutnya, di setiap unit kerja Kementerian Hukum dan HAM dibentuk Majelis Kode Etik atau yang biasa kita kenal dengan MKE, di mana MKE tersebut bertugas untuk mengawasi dan menegakkan kode etik dan kode perilaku oleh petugas. MKE bertugas untuk menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku. Adapun sanksi yang ada dalam peraturan tersebut dapat berupa sanksi disiplin seperti teguran secara lisan, teguran yang tertulis, penurunan pangkat, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam pasal 4 dikatakan nilai pasti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 memiliki unsur perilaku utama sebagai berikut. Yang pertama itu profesional, yang meliputi perilaku terpuji, berkompeten, dan berintegritas. Poin yang kedua yaitu akuntabel, yang meliputi perilaku yang pertama bertanggung jawab, berkinerja tinggi, serta berkesinambungan. Poin yang ketiga yaitu sinergi, meliputi perilaku yang dapat bekerja sama, dapat bermitra, dan solutif.
Yang keempat itu transparan, meliputi perilaku yang informatif, aksesibilitas, dan yang terakhir itu inovatif, memiliki perilaku yang inisiatif, kreatif, dan pembaruan. Serta di dalam pasal 25 mengatakan bahwa pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dapat dikenakan sanksi moral atau tindakan administratif. Demikian yang dapat saya jelaskan kepada Bapak Andre mengenai kode etik petugas pemasyarakatan. Dengan penyampaian materi saya yang barusan, apakah rekan Andre dapat sependapat atau menerima yang saya sampaikan? Ya, saya sependapat dan menerima pembelajaran baru saya. Siap. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada Bapak Andre yang mungkin saat ini juga sedang bertugas. Selamat dan semangat menjalankan tugasnya. Semoga tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani tugasnya. Siap, terima kasih Bapak Andre. Ya, Bapak.